Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap provinsi selalu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Jika Anda ke Provinsi Sumatera Barat, Anda akan disuguhkan dengan pesona hadirnya jam gadang di sana. Dan jika Anda ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, mata Anda mungkin akan dimanjakan dengan indahnya binatang khas Komodo. Seperti halnya di bumi saya berdiri saat ini, Provinsi Lampung, saya Bumi Ruwajurai. Tentu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang menjadi ikon bagi provinsi ini. Seperti apa? Kita akan saksikan bersama dalam perjalanan Pesona Nusantara edisi hari ini. Ikuti perjalanan saya. Provinsi Lampung yang terletak di ujung Pulau Sumatera memiliki banyak keindahan dan keunikan. Di antaranya yang terdapat di Waikambas, Kabupaten Lampung Timur. Jarak yang kami tempuh dari pusat kota Bandar Lampung lebih kurang 2,5 jam perjalanan. Menuju Taman Nasional Waikambas, dari jalan utama Kabupaten Lampung Timur, sudah nampak gerbang yang bertuliskan Waikambas. Sementara jarak yang ditempuh untuk menuju Plang Hijau atau gerbang masuk menuju Taman Nasional Waikambas lebih kurang 7 km. Memasuki Taman Nasional Waikambas, suasana asri, sejuk dan nyaman sudah mulai terasa. Hutan yang masih hijau terus menemani sepanjang perjalanan kami. Akhirnya sampai juga kita di pusat konservasi gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas. Masih cukup asri dan alami untuk kita nikmati bersama. Berada di daerah konservasi gajah, ketenangan dan kekaguman semakin terasa, di mana kita bisa melihat langsung keberadaan gajah-gajah ini. Di sini para pengunjung di samping dapat melihat dari dekat, pihak Taman Nasional Waikambas juga memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk dapat menaiki gajah dan berkeliling di arena ini. Gajah memang binatang besar yang unik dan menarik. Di samping itu, gajah memang merupakan binatang yang bisa sangat akrab dan dekat dengan manusia. Bersahabat dengan gajah memang sangat mengasihkan. Karena itulah kita harus menyayanginya, yakni dengan melestarikan hutan tempat tinggal mereka. Stop illegal logging, agar habitat ini akan lestari dan kita dapat hidup berdampingan. Taman Nasional Waikambas adalah salah satu dari 2 kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Provinsi Lampung, selain Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS. Sementara kawasan Taman Nasional Waikambas memiliki luas lebih kurang 125.631,31 hektar. Dari tower pemantau inilah kita bisa melihat luas area hutan yang ada di wilayah Taman Nasional Waikambas. Kita juga bisa memantau gajah-gajah liar yang berusaha masuk ke perkampungan warga. Taman Nasional Waikambas memiliki spektrum ekosistem yang cukup luas. Demikian juga keragamannya, mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup beragam, termasuk kekayaan floranya. Sehingga dengan demikian, sangatlah tepat jika daerah ini dijadikan taman nasional yang merupakan tempat tinggal bagi para satwa liar
Karena masih banyak tersedia makanan, kawasan ini juga menjadi penyangga bagi aliran Sungai Kambas dan Sungai Jepara. Dalam merawat dan memelihara binatang gajah, memang memerlukan perhatian khusus dan penuh kasih sayang. Sebelum diberi makan, gajah-gajah ini terlebih dahulu harus dimandikan dan dilakukan 2-3 kali setiap hari. Selesai dimandikan, selanjutnya gajah-gajah ini dibawa ke tempat yang luas, kemudian diberi makan. Untuk memberi makan gajah-gajah ini, dibutuhkan pasokan makanan yang cukup banyak, di mana setiap satu ekor gajah membutuhkan makanan kurang lebih 150 hingga 200 kg. Nah, inilah tempat pelatihan pusat konservasi gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas. Di samping saya sudah ada Bapak Catur, salah satu petugas konservasi yang ada di PKGD. Pak Catur, bisa diterangkan kepada pemirsa kita berapa luas areal dari PKGD ini dan dibagi ke dalam bagian-bagian apa saja, Pak? Kalau luas pusat konservasi gajah sendiri itu ada 1000 hektar. Itu tempat-tempatnya, kita ada kandang gajah, di belakang kita itu arena atraksi gajah, ke belakang dari arena atraksi gajah kita ada tempat penggembalaan, ada juga kolam pemandian gajah, minum, dan sebagian lagi ada perkantoran. Itu. Nah, awal mulanya gajah ini kan beberapa di antaranya adalah gajah-gajah liar ya, yang diambil dari hutan. Untuk membuat mereka menjadi jinak tentunya ada proses pelatihan khusus dan juga perawatan terhadap gajah-gajah ini sendiri. Seperti apa perawatan dan juga pelatihan yang dilakukan di PKG ini? Kalau pelatihan, kalau masih dari gajah liar kita baru dapat, itu kita latihnya sama-sama. Jadi seluruh mahut yang ada di pusat konservasi gajah ini kita melatih gajah yang baru dapat itu. Setelah gajah bisa dinaikin satu orang, baru diserahkan ke satu orang untuk dididik, baik itu untuk atraksi, untuk tenaga kerja maupun untuk patroli. Ternyata seliar apapun binatang, ada sisi kebaikan yang bisa kita taklukkan dari diri mereka. Tergantung bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka. Keberadaan gajah-gajah yang ada di pusat pelatihan gajah atau PLG ini memang berbeda dengan gajah-gajah liar yang ada di hutan. Mereka dirawat secara khusus dan dilatih, di mana satu ekor gajah ini akan dilatih oleh satu orang pawang. Sementara jumlah gajah yang ada di pusat latihan gajah ini berjumlah 50 ekor. Pemirsa, masih bersama pelatihan gajah di Waikambas, dan ini biasanya dilatih apa di sini, Pak? Ya, keseluruhan kalau ibaratnya untuk atraksi ya keseluruhan untuk atraksi ada tingkat ada 7 tingkatan gitu. 1 bulan sekali itu ibaratnya kalau sekolah itu ujian ya, itu bisa nggak 1 bulan itu untuk lolos 2 pelajaran itu gitu. Nanti apa aja yang dikasih, apa main hula-hoop, apa joget, diam, itu bisa ke situ lagi itu. Lolos begitu 2 itu pelajaran lolos, bisa dikasih 2 pelajaran lagi, terus begitu. Luar biasa, ternyata kreativitas gajah memang juga luar biasa dibandingkan juga manusia, pemirsa. Jadi kita juga harus wajib menyayangi gajah-gajah ini. Hormat. Gajah memang binatang yang penurut, dan yang lebih unik lagi, mereka bisa mengingat 25 perintah pawang. Melatih gajah-gajah ini memang memerlukan perhatian dan kesabaran yang luar biasa, di mana untuk melatih satu gerakan saja diperlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Memasuki daerah konservasi gajah, kita juga dapat menyaksikan berbagai macam atraksi gajah Waikambas. Untuk melihat pertunjukan atraksi gajah, maka disediakan sebuah tempat, dan penonton bisa melihat dari dekat dan bersentuhan langsung dengan gajah.
Jadi berdasarkan pengecekan dari lapangan dan informasi masyarakat bahwa pada malam hari ini gajah liar masih berada di sekitar kita. Kemungkinan kalau tidak cepat kita mengusirnya akan masuk ladangan dan pemukiman. Pemirsa, hari mulai larut malam, para petugas patrol dari Taman Nasional Waikambas akan segera melakukan penyusuran untuk mengusir gajah-gajah liar yang berusaha masuk ke perkebunan warga. Gajah-gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas memang terbagi dalam dua kelompok, yaitu gajah yang sudah dilatih dan gajah-gajah liar. Keberadaan gajah-gajah liar ini seringkali memasuki dan merusak lahan pertanian dan perkebunan penduduk. Maka, setiap malam, para petugas polisi kehutanan atau Polhut bertugas dan menjaga jalan masuk gajah agar tidak masuk ke lahan dan perkebunan penduduk. Sementara, Polhut yang terlatih yang ada di Taman Nasional Waikambas hanya berjumlah 75 orang, dan ini pun terbagi dalam beberapa kelompok. Selain menjaga kawanan gajah liar, di dalam kawasan hutan ini sering dilakukan pembalakan hutan dan perburuan binatang liar, sehingga tugas mereka semakin berat. Pencarian gajah-gajah liar sangat sulit dilakukan. Di samping cuaca yang tidak bersahabat, jalan-jalan yang kami lewati tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Binatang gajah memiliki insting dan penciuman yang luar biasa. Sementara untuk memasuki lahan penduduk dilakukan pada malam hari, yaitu pukul 7 malam hingga pukul 4 pagi. Hal ini dilakukan agar ketika mereka kembali ke hutan, mereka tidak kesiangan. Setelah 2 malam kami mencari jejak gajah, maka akhirnya kami bisa menemukan jejak gajah yang telah memasuki lahan penduduk. Lewat perlintasan inilah, gajah-gajah liar ini memasuki lahan penduduk. Kalau bagi masyarakat itu bahaya. Jam berapa masuk tadi, Pak? Barusan kitanya. Terus yang masuk sini. Setelah 2 malam kita lakukan pengejaran, kemarin malam kita lakukan pengejaran, kami hanya mendapatkan jejak gajah-gajah liar saja. Dan pagi hari ini kami lanjutkan pengejaran kembali menuju lokasi gajah-gajah liar itu masuk ke perkebunan warga. Dua hari pencarian yang kami lakukan ternyata tidak sia-sia. Tepat di belakang kami sekarang ini, pagi sekitar pukul 6:32 kami temukan kumpulan gajah-gajah liar tersebut ada di perkebunan warga. Dan di belakang masih mereka berkumpul dengan tenang sepertinya mencari makan di perkebunan singkong warga. Saat ini di lokasi kami juga, para warga sedang berkumpul menyaksikan gajah-gajah tersebut. Rombongan gajah yang berada di lahan penduduk ini memang merupakan gajah yang terpisah dari kelompoknya. Diperkirakan sudah kesiangan dan terlambat untuk kembali ke dalam hutan. Konflik seperti ini sudah berlangsung sejak lama. Kawanan gajah yang masuk ke lahan penduduk dilakukan hampir tiap tahun, dan waktunya bersamaan pada saat memasuki musim panen. Sehingga banyak petani-petani di sini mengalami gagal panen karena tanaman dan lahannya hancur dimakan dan diinjak kawanan gajah. Banyak masyarakat di sini beranggapan bahwa binatang gajah ini memiliki indera keenam. Hal ini dikarenakan kawanan ini tahu betul kapan waktu-waktu musim panen tiba. Tak sedikit kerugian dialami oleh para petani, mereka hanya bisa pasrah dan mengeluh.
Sejak tahun 80-an, tragedi ini terus berlangsung hingga saat ini. Sepanjang perjalanan tersebut, tentu tidak sedikit warga yang menjadi korban dari ulah gajah liar yang masuk ke area perkebunan warga. Di samping saya sudah ada Bapak Rohmat, salah satu korban yang lahannya menjadi bagian pengerusakan dari gajah liar tersebut. Kita akan dengarkan curahan hati beliau. Pak Rohmat, mungkin bisa diceritakan lahan apa yang baru saja diserang oleh gajah liar tersebut? Yang jelas ini tanaman padi, dan yang sebelah sana situ itu tanaman terong dan singkong. Ya, harapan saya sih pemerintah harus memikirkan setidak-tidaknya ya ganti rugi gitu oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Nah, itulah curahan hati dari Bapak Rahmat, salah satu warga yang menjadi korban dari liarnya gajah-gajah yang ada di TNWK. Gajah merupakan binatang yang tidak agresif. Namun ketika kawanan ini merasa terusik, maka mereka akan mengejar para pengganggunya. Penyerangan oleh gajah-gajah liar ini ke lahan penduduk telah menimbulkan sebuah konflik baru. Rasa curiga dan permusuhan juga terjadi antara masyarakat dan petugas Taman Nasional Waikambas. Masyarakat, khususnya para petani, menilai bahwa para petugas kurang tanggap dan membiarkan hal ini terjadi. Sementara petugas sendiri yang bertugas menjaga kawasan yang mencapai 125.631 hektar hanya memiliki 75 orang tenaga terampil. Itu pun dibagi dalam beberapa kelompok yang dilakukan secara bergantian setiap malamnya. Banyaknya konflik yang disebabkan oleh masuknya gajah-gajah liar ke perkebunan warga tentu perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua kalangan. Saat ini bersama saya sudah hadir Bapak Sukatmoko, koordinator dari Humas Balai Taman Nasional Waikambas. Pak Sukatmoko, bisa dijelaskan kepada masyarakat awal mula gajah-gajah liar ini terhimpun di Taman Nasional Waikambas? Sebenarnya ini seperti sejarah panjang tentang konflik gajah ini. Jadi sebenarnya pemerintah pada tahun 80-an itu sudah membuat satu program, ada 3 program di masyarakat, di pemerintah maksudnya. Ini pertama adalah Tata Liman. Tata Liman ini adalah menata gajah-gajah yang berada di luar Taman Nasional, ada di hutan lindung, di hutan-hutan masyarakat, hutan perkebunan, itu ditata dan dimasukkan ke Taman Nasional Waikambas. Untuk di Lampung. Untuk di Lampung semua dimasukkan ke Taman Nasional Waikambas pada tahun 80-an, itu yaitu dari Gunung Madu, dari perusahaan Gunung Madu, karena areal itu adalah menjadi areal perkebunan tebu. Kemudian daerah Bunga Mayang di Tulang Bawang, kemudian Wai Mesuji, gajah-gajah itu ditata, ada yang ditangkap, ada yang digiring. Ya, ketika kita melihat fenomena yang ada, bahwa konflik gajah itu mulai terjadi itu sekitar tahun 80-an. Karena memang juga banyaknya gajah-gajah yang dari luar Taman Nasional itu masuk memang dimasukkan ke Taman Nasional, ditata. Ya, jadi itu awal mula dari gajah-gajah yang pengganggu di sekitar Taman Nasional Waikambas. Nah pemirsa, dalam konflik ini tidak ada yang bisa disalahkan masyarakat, gajah, Balai Taman Nasional Waikambas maupun pemerintah. Tapi bagaimana kita menyikapi untuk mencari solusi terbaik agar gajah habitatnya tetap akan lestari dan masyarakat pun akan hidup dengan damai berdampingan dengan gajah. Ketika kawanan gajah ini telah memasuki area seperti ini, sudah sangat sulit dilakukan penggiringan dan pengusiran. Karena para petani telah mengepung dan mereka sama-sama bertahan agar gajah tidak digiring melewati lahan mereka.
Sementara luas area yang harus dilewati apabila dilakukan penggiringan bisa mencapai ratusan hektar. Setelah hampir 8 jam mereka mengepung, melempar dan meneriaki kawanan gajah ini. Akhirnya, gajah ini pun berlari ke tengah lahan penduduk yang luas membentang. Mereka mengejar, mengusir, dan menggiring kawanan gajah ini untuk masuk ke dalam hutan. Segala peralatan, tetabuhan, dan teriakan terus dilakukan untuk menghalau kawanan gajah liar ini. Gajah pun tak tinggal diam. Sesekali mereka membalikkan badan dan berlari mengejar para penduduk, sehingga kami pun harus ikut berbalik arah untuk menghindari kejaran kawanan gajah ini. Tak ada yang dapat disalahkan. Gajah yang memiliki insting dan daya ingat yang kuat selalu mengulangi tempat-tempat yang pernah dilaluinya. Sementara petani yang telah lama memiliki lahan di sini selalu mengalami gagal panen, dan petugas Taman Nasional Waikambas tidak bisa berbuat apa-apa yang disebabkan oleh keterbatasan personil dan luasnya area Taman Nasional Waikambas. Rahasia Allah tersimpan di sini. Gajah-gajah yang memiliki badan yang besar membutuhkan lahan dan hutan yang luas untuk makan dan berkembang biak. Maka, secara tidak langsung, keberadaan gajah-gajah ini masih menyisakan hijaunya alam di bumi ini. Jangan pernah mengusik jika tidak mau terusik. Sebelum kita ada, mereka sudah ada. Dan sebelum kita menempati, mereka sudah menempati. Lalu, ada apa semua ini?